Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang tak tergoyahkan, seperti gunung Merapi yang berdiri kokoh di tengah badai. Sampai hari itu tiba, ketika sahabat terdekat saya, Cakra, menyusupkan racun manis ke dalam hati saya, mendorong saya untuk meninggalkan Budi, pria yang telah menjadi segalanya bagi saya. Siapa sangka, keputusan itu tidak hanya menghancurkan kami berdua, tapi juga menyeret seluruh kelas kami ke dalam pusaran emosi yang tak terduga, mengungkap rahasia-rahasia yang selama ini terkubur dalam diam. Saya, Adi, lahir dan besar di Jakarta yang ramai, di mana suara klakson mobil dan aroma sate kaki lima selalu menyatu dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tapi di balik itu semua, hati saya selalu merasa kesepian, seperti pohon beringin yang berdiri sendirian di tengah alun-alun. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan dengan Budi di kampus Universitas Indonesia akan mengubah segalanya. Saat itu, saya sedang duduk di perpustakaan, tenggelam dalam buku tentang sejarah Nusantara, ketika dia mendekat. "Ma, boleh saya duduk di sini?" "Semua kursi lain penuh," katanya dengan suara lembut, mata coklatnya yang dalam seolah menembus jiwa saya. Saya mengangguk, tapi hati saya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Budi adalah mahasiswa teknik yang brilian, selalu mendapat nilai tertinggi di kelas kami. Dia bukan tipe orang yang sombong, malah, dia sering membantu teman-teman yang kesulitan, termasuk saya yang lebih suka menghabiskan waktu dengan mimpi-mimpi romantis daripada rumus-rumus matematika. Dalam hati saya bertanya-tanya, mengapa dia memilih duduk di samping saya? Apakah ini takdir, atau hanya kebetulan? Setiap kali kami berbicara, saya merasa seperti sedang berada di pantai Bali, di mana ombak lembut menyapu kaki, membawa kedamaian yang selama ini hilang. Budi bercerita tentang mimpi-mimpinya membangun infrastruktur yang lebih baik untuk Indonesia, matahari terbenam di ufuk barat yang dia gambarkan dengan penuh semangat. "Adi, kita harus berjuang untuk negeri ini," katanya suatu hari. Tangannya menyentuh lengan saya secara tak sengaja, dan saat itu api kecil menyala di dada saya. Saya tidak tahu apakah ini cinta atau hanya kekaguman. Tapi semakin sering kami bertemu, semakin dalam perasaan itu mengakar. Saya mulai memikirkan dia setiap malam, membayangkan bagaimana rasanya jika dia merasakan hal yang sama. Apakah saya berani mengakuinya? Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, mencintai sesama pria adalah tabu yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Suatu malam, setelah kuliah malam, kami berjalan bersama di trotoar Depok yang gelap. "Adi, kamu tahu kan, aku senang sekali berteman denganmu," kata Budi, suaranya ragu-ragu. Saya berhenti memandangnya di bawah cahaya lampu jalan. "Lebih dari teman," tanya saya dalam hati, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Akhirnya, dia yang berani, "Adi, aku mencintaimu." Kata-kata itu seperti gempa bumi mengguncang ondasi hati saya. Saya terdiam, tapi air mata saya mengalir. Kami berpelukan di sana, di tengah malam yang sepi, dan saat itu, dunia seolah hanya milik kami berdua. Tapi di dalam, saya takut. Bagaimana jika orang tahu? Bagaimana jika keluarga saya, yang begitu tradisional, menolak? Pikiran-pikiran itu mulai menghantui, tapi cinta Budi begitu murni, membuat saya lupa sejenak. Kami mulai menjalani hubungan diam-diam, bertemu di kai-kai kecil, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami. Budi selalu bilang, "Kita akan melewati ini bersama, Adi. Cinta kita lebih kuat dari apapun." Saya percaya itu, tapi benih keraguan mulai tumbuh. Cakra muncul seperti angin segar yang tiba-tiba. Dia adalah teman kelas kami, selalu ceria dan pandai bergaul. "Hei Adi, kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini," katanya suatu hari di kantin. Saya tersenyum, tapi hati saya was-was. Cakra dekat dengan semua orang, termasuk Budi, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya tidak nyaman.
Dia sering mengajak saya ngobrol sendirian, bercerita tentang kehidupannya yang bebas, tanpa beban norma. Hidup ini pendek, Adi. Jangan biarkan aturan masyarakat mengikatmu, katanya, sambil menyentuh bahu saya dengan santai. Saya tidak sadar, tapi kata-katanya mulai meresap. Di dalam hati, saya bertanya, apakah saya benar-benar bahagia dengan Budi? Atau ini hanya ilusi? Cakra membuat saya ragu, dan itu adalah awal dari badai yang akan datang. Setiap malam, saya bergulat dengan pikiran itu, merasa bersalah tapi juga penasaran. Mengapa Cakra begitu peduli? Apakah dia tahu rahasia kami? Semakin dalam hubungan saya dengan Budi, semakin sering konflik kecil muncul di hati saya. Budi sibuk dengan studinya, sering menghabiskan waktu di laboratorium, sementara saya lebih suka menikmati kehidupan sosial. Adi, Maya, aku harus menyelesaikan proyek ini, katanya lewat telepon, suaranya lelah tapi penuh kasih. Saya mengerti, tapi kesepian mulai menggerogoti. Di saat seperti itu, Cakra selalu ada. Ayo, Adi, kita jalan-jalan ke mall. Biar kamu gak sendirian, ajaknya, dengan senyum yang menawan. Saya ragu, tapi akhirnya setuju. Di mall, kami tertawa bersama, makan es krim sambil bercerita tentang masa kecil. Cakra bercerita tentang keluarganya di Surabaya, bagaimana dia pernah merasa terkekang oleh tradisi. Aku pernah jatuh cinta pada seseorang yang salah, Adi. Tapi aku belajar melepaskan, katanya, matanya menatap saya dalam. Hati saya bergetar, apakah ini petunjuk? Di dalam, saya merasa bersalah terhadap Budi. Setiap kali bertemu Cakra, saya membandingkannya dengan Budi. Budi stabil, pintar, tapi kadang terlalu serius. Cakra bebas, penuh petualangan, membuat saya merasa hidup. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Adi, bisik Cakra suatu hari, ketika kami duduk di taman kampus. Budi terlalu fokus pada karirnya. Dia gak bisa kasih waktu buatmu. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati saya. Saya membantah dalam hati, tapi benih keraguan tumbuh. Malam itu, saya bertengkar dengan Budi. Kamu selalu sibuk. Aku merasa sendirian, bentak saya. Budi terdiam, lalu memeluk saya. Ma, Adi. Aku akan usaha lebih baik. Tapi di hati, saya sudah mulai goyah. Cakra terus mendekat, mengirim pesan-pesan manis, membuat saya tersenyum di tengah malam. Adi, kamu spesial bagiku, tulisnya. Saya tidak balas, tapi pikiran itu menghantui. Suatu hari, di kelas, Budi presentasi proyeknya dengan brilian. Seluruh kelas bertepuk tangan termasuk saya. Tapi Cakra mendekat setelahnya. Lihat kan, dia selalu jadi pusat perhatian. Kamu cuma bayangannya. Kata-katanya membuat saya marah, tapi juga merenung. Apakah benar? Di rumah, saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Mengapa cinta ini terasa berat? Di Indonesia, kami harus sembunyi, takut dicemooh. Cakra menawarkan kebebasan, katanya dia bisa menerima saya apa adanya. Aku gak seperti Budi yang perfeksionis, katanya. Saya mulai bertemu Cakra lebih sering, berbohong pada Budi. Aku ada urusan keluarga, kata saya. Hati saya terbelah, satu sisi mencintai Budi, sisi lain tergoda Cakra. Konflik inner ini semakin dalam, membuat saya sulit tidur. Setiap malam, saya bertanya pada diri sendiri, siapa yang benar-benar saya inginkan. Akhirnya, Cakra mengungkapkan perasaannya. Adi, aku mencintaimu. Tinggalkan Budi, dia gak pantas buatmu. Saya terkejut, tapi ada rasa lega. Apakah ini jawaban? Saya tidak langsung jawab, tapi pikiran itu menguasai. Di kelas, saya mulai menjauh dari Budi, menghindari tatapannya. Dia tampak sedih, tapi saya abaikan. Cakra senang mengajak saya ke pesta kecil dengan teman-teman. Di sana, saya merasa bebas untuk pertama kali. Tapi di dalam, rasa bersalah seperti ombak yang menghantam.
Apa yang aku lakukan? Tanya hati saya. Ile ini semakin memuncak emosi dengan keraguan yang lebih kuat. Keraguan saya semakin membesar, seperti awan hitam yang menutupi langit biru Jakarta. Cakra terus membisikkan kata-kata manis, membuat saya mempertanyakan setiap momen dengan Budi. Dia terlalu egois, Adi. Lihat saja, dia lebih pilih studinya daripada kamu, katanya saat kami minum kopi di warung kecil. Saya diam, tapi hati saya setuju sebagian. Budi memang sibuk, tapi bukankah itu karena mimpi kami bersama? Di dalam saya bergulat, apakah cinta harus seperti ini, penuh pengorbanan? Atau Cakra benar bahwa saya pantas dapat kebahagiaan instan? Setiap hari, saya merasa seperti berada di persimpangan jalan, satu arah ke Budi yang stabil, arah lain ke Cakra yang penuh gairah. Malam itu, saya bertemu Budi di apartemen kecilnya. Adi, ada apa? Kamu berubah, katanya, matanya penuh kekhawatiran. Saya ingin cerita semuanya, tapi kata-kata Cakra menghalangi. Gak ada apa-apa, bohong saya. Kami berpelukan tapi rasanya hampa. Di hati saya menangis, mengapa saya biarkan Cakra mempengaruhi. Tapi esoknya, Cakra mengajak saya ke Pantai Anyer, katanya untuk refreshing. Di sana, di bawah matahari terbenam, dia mencium pipi saya. Adi, pilih aku. Aku bisa buat kamu bahagia. Saya mundur, tapi ada getaran aneh. Kembali ke Jakarta, saya semakin bingung. Di kelas, Budi mencoba mendekat, tapi saya hindari. Teman-teman mulai curiga, bisik-bisik di belakang. Cakra semakin agresi. Budi itu cuma memanatkanmu, Adi. Dia pintar, tapi hati nol besar. Kata-katanya seperti racun, meresap pelan. Saya mulai percaya, mengingat saat Budi lupa ulang tahun saya karena ujian. Di dalam konflik memuncak, saya mencintai Budi, tapi Cakra menawarkan kebebasan dari tekanan masyarakat. Di Indonesia ini, kita harus hati-hati, tapi dengan aku, kita bisa sembunyi lebih baik, katanya. Saya tergoda. Akhirnya, saya putuskan bertemu Cakra malam itu. Aku akan tinggalkan Budi, kata saya dalam hati, meski air mata mengalir. Tapi saat tiba, Cakra tersenyum licik. Bagus, Adi. Sekarang kita bisa bersama. Rasa bersalah membanjiri, tapi saya abaikan. Emosi semakin dalam dengan pengkhianatan yang mendekat. Pengkhianatan itu terjadi seperti petir di siang bolong. Saya bertemu Budi di kai aurit kami, hati berat seperti batu. Budi, kita harus bicara, kata saya, suara gemetar. Dia memandang saya, mata penuh harap. Apa, Adi? Saya menarik napas dalam, kata-kata Cakra bergema, dia gak pantas. Aku mau putus. Kata itu keluar, dan dunia seolah runtuh. Budi terdiam, wajahnya pucat. Kenapa? Apa salahku? Tanyanya, suara pecah. Saya tidak bisa jawab, hanya bilang, aku butuh ruang. Dia menangis, dan saya pergi, hati hancur. Di dalam saya berteriak, mengapa saya lakukan ini? Cakra menunggu di luar, memeluk saya. Kamu benar memilih, Adi. Tapi rasanya salah. Keesokan harinya, berita menyebar di kelas. Teman-teman memandang saya aneh, Budi absen. Cakra bangga, tapi saya merasa kosong. Aku kianati orang yang mencintaiku, gumam hati saya. Malam itu Budi kirim pesan, Adi, tolong jelaskan. Saya abaikan, ikut Cakra ke pesta. Di sana dia perkenalkan saya sebagai pacarnya, tapi hati saya tidak ada. Konflik inner memuncak, mimpi buruk tentang Budi menghantui. Akhirnya saya sadar, Cakra hanya memanatkan. Dia cerita tentang mantannya, mirip Budi. Dia juga pintar, tapi aku bosan. Kata itu seperti tamparan. Saya marah, tapi terlambat. Budi sudah rusak. Emosi semakin berat dengan penyesalan yang mendalam. Penyesalan membanjiri seperti banjir di musim hujan.
Saya mencoba hubungi Budi tapi dia blokir. Di kelas semua tahu Adi kianati Budi karena Cakra. Teman-teman menjauh, bisik-bisik menusuk hati. Bagaimana bisa? Budi baik sekali. Saya merasa seperti pengkhianat terbesar. Cakra tertawa, biarkan saja. Tapi saya tidak bisa. Di dalam saya bergulat, mengapa saya percaya Cakra? Dia teh hijau, manis di luar, pahit di dalam. Saya konfrontasi, kamu sengaja hancurkan kami. Dia akui, aku mau kamu untuk diriku. Saya tinggalkan dia, tapi kerusakan sudah ada. Budi jatuh sakit, rumor bilang karena patah hati. Seluruh kelas terlibat, mengadakan pertemuan. Adi, kamu harus minta maaf, kata ketua kelas. Saya menangis di depan mereka, cerita semuanya. Emosi memuncak, air mata mengalir. Mereka dukung, tapi Budi hilang. Hati saya hancur total, penyesalan lebih dalam dari sebelumnya. Di puncak keputusasaan, saya cari Budi di rumahnya di Bogor. Budi, makan aku, kata saya, berlutut. Dia memandang saya, mata penuh luka. Kenapa, Adi? Karena Cakra. Saya cerita semuanya, air mata berlinang. Aku bodoh, terpengaruh. Cintaku padamu sejati. Dia diam lama, lalu peluk saya. Aku juga mencintaimu, tapi butuh waktu. Seluruh kelas datang mendukung kami. Cakra diusir dari kelompok. Kami bangun kembali, lebih kuat. Di Indonesia, cinta kami tetap rahasia, tapi hati kami bebas. Pelajaran, jangan biarkan pengkhianat hancurkan yang murni. Cinta menang dengan pengampunan yang manusiawi.